Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan seluruh para habaib, para tokoh masyarakat, para guru agama, berkhusus jamaah Masjid Al-Falah yang kita cintai ini, dalam keadaan kita beriktikaf mendengarkan ilmu warisan baginda Nabi besar Muhammad SAW, berkhusus seluruh staf pengisi masjid ini, ketua kita doakan semuanya, mudah kita semua diberi Allah panjang dalam umurnya, kesehatan dalam badannya, keberkahan dalam rezekinya, kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Sedikit dulu kita bahas, sangat miris sekali apa yang kita dengar tadi oleh Pak Sopri. Banyak yang ada yang murtad kan. Perlu menjelaskan dulu Pak, Bu, kebanyakan orang yang seperti itu adalah orang yang mungkin kerjaannya jauh dari kata taat. Jadi udah jelaskan dulu belas supaya dia jangan bingung kenapa jadi ada yang keluar dari Islam. Yang pertama dulu dari segi pergaulan. Makanya nanti akan membacakan adalah ini salah satu tulisan hadis, tulisan yang dibukukan oleh para alimul ulama Kiai Haji Anam Syahrani Arif. Baru saja beliau dihauli di kampung kami, Kampung Melayu Martapulan. Haul beliau itu paling 150.000 orang. Terbanyak kedua setelah guru kami, Abah Guru Sekumpul. Rekor tuh Bahari Guru Sekumpul itu di kampung kami banyaknya haulnya. Silakan buka YouTube yang belum nonton malam-malam tadi. Haul tulis Kiai Haji Anam Syahrani Arif. Itu haul terbanyak kedua. Ini tulisan beliau hadisnya Hidayatul Zaman. Nanti pas bertepatan suasana hari Ibu ya kan, kita bahas sedikit karena Pak Sopri juga request. Nah, kita akan bedah, kita bahas pas ini tulisan beliau ya. Ada hadis yang Nabi mengatakan ini insya Allah. Nah, berarti kita bahas dulu yang penting diantaranya poinnya, kenapa jadi banyak orang yang keluar dari Islam Pak. Satu dulu kita lihat, kita cerminkan orangnya itu Pak. Kalau memang kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya juz 3, maksudul ibadah taksiruha fil qalbi, bermula maksud beribadah itu yaitu membekasnya ibadah dari seorang hamba di dalam hati kita. Yang kita cari, ibu beribadah malam tahajud, alhamdulillah. Yang kita cari itu kita itu membekas ibadah di hati kita, Pak. Makanya dalam kitab Azkar An-Nawawi halaman 14 dijelaskan, cetakan DKI. Yang penting kita beramaliyah itu Pak Ketua, walaupun sedikit tapi istimror. Istimror itu apa Bu? Istiqomah Bu. Istiqomah. Walau sedikit. Pak Supri misalnya dapat ijazah dari saya, amalan pagi ini bisa orang. Lalu Pak Supri ini mengamalkan, diamalkan Pak Supri. Lalu timbul pertanyaan, amalan bagus pakai ijazah, pakai sanad atau dapat di Google, dapat di mana, TV, televisi kan? Nah ya jelaslah kok bagus pakai sanad dan ijazah. Pak Supri mendapatkan misal pahala, Bapak mendapatkan ayat kursi, amalan ayat kursi Allahul Ahad. Nah, satu hari misalnya dibaca 1 kali, tapi pakai sanad. Dibandingkan Bapak dapat 1 hari dibaca 41 kali, tapi nggak pakai sanad. Abdul pakai sanad kan, walau kecil. Karena kata guru-guru kita di Martapura, terutama Abah Guru Sekumpul, berilah. Kalau kita punya sanad dalam amalan, berarti kita punya kunci Pak. Ada yang menjamin amaliyah kita. Paham Bapak? Nah, jadi perlu kita punya sanad dalam amalan. Di sini sudah ulun berikan sanadnya al-Masrah habis sholat. Sudah.
tidak membekas di hati. Kalau seseorang membekas, kata Imam Ghazali tadi dalam kitab Ihya-nya, kalau seseorang membekas amaliyahnya, berarti akan menimbulkan waqar fil qalbi, menimbulkan ketenangan di dalam hati. Kenapa jadi timbul ketenangan dalam hati? Meskipun Pak Ketua dalam keadaan sakit, kita semua dina ke masjid, nggak semuanya parah dalam keadaan sehat, dalam keadaan lelah, dalam keadaan sakit. Tetapi karena kita, kalbu kita ini, hati kita ini istana bercahaya. Kenapa jadi bercahaya? Hasil ketenangan kok. Kita ini terus istiqomah. Dari sini kita perlunya istiqomah beribadah kepada Allah nih. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua sekeluarga selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting loh. Umur gak ada yang tahu, gak membawa umur dulu. Ulun kan masih muda, 17 tahun kan kok. Makanya mau nyari istri muda lagi kan. Nah, bapak berapa umurnya? Gak ada kok. Gak membawa umur kok. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah, itu dia berdoa. Ya kan? Istiqomah itu loh penting, kunci itu Pak. Istiqomah itu penting. Jadi diantaranya tadi, karena orangnya itu Pak Supri, orangnya itu yang kelakuannya itu, nah, kata orang Matapura bu, marahnya kalau di sini apa? Ya makanya nggak beraturan. Sholat sesuka hati, sholat seminggu sekali bu. Jumat aja sholat, subuh ada sholat. Nah itu, lalu hatinya itu kacau, nggak ada ketenangan di hati, kacau. Ini kita harus muhasabah Pak pada diri kita, mudah-mudahan kita selamat itu juga. Ini bahaya Pak, karena iman ini kalau sudah tipis imannya Pak Supri, aduh bahaya lah. Jangankan tak bunuh diri gitu bisa. Ya Pak. Itu kita cari. Ingat tadi Pak, bagaimana Imam Ghazali mengatakan dalam kitab beliau, Masya Allah Khaliful Dunia Ihya Ulumuddin. Artinya yang penting amaliyah kita mencari ketenangan dalam amaliyah kita. Bagaimana hasil ketenangan? Di antaranya kita istiqomah dalam beribadah. Istiqomah dalam beribadah. Yang namanya istiqomah pasti banyak gangguan, pasti banyak ujian, pasti banyak cobaan. Mana ada hidup gak ada gangguan, gak ada ujian, gak ada cobaan. Pian mana mulut enak, gak mesti yang pian mana tuh enak. Pasti ada yang enaknya. Pian mana Pak Supri enak, kata Pak Supri belum tentu lagi. Coba kamu jadi aku sebentar saja. Nah itu kan artinya pasti ada cobaan hidup itu kok. Orang tuh kaya, enak, harta berlimpah, jabatan tinggi, banyak cobaannya. Gak percaya tanya aja sama mereka semua. Apa cobaannya? Di antaranya sakit. Ya kok. Nah, ini sudah pakai pakai pipa apa jantung. Itu cobaannya macam-macam, itu cobaannya tidak ada. Innamal dunya bala'un. Nah, itu dunia itu adalah ujian. Jadi kalau biar nggak ada ujian, nggak ada cobaan, mati ya, cuma mati banyak tahu pahala sudah. Kalau mau mati banyak lah mau pahala. Jangan dikira ibu bahasa gaul sekarang kan hijrah, Pak. Bola hijrah, ibu hijrah artinya hijrah tuh sampean dulunya nggak kenal sama ketaatan, nggak kenal sama pengajian, lalu turun hafsiyah, pengajian, rajin sholat berjamaah. Jangan kira nggak ada cobaannya. Paham kan? Ini besar lagi cobaannya nih. Besar lagi cobaannya. Paham Pak? Jadi yang penting amaliyah kita beramal untuk menghasilkan ketenangan di dalam qalbu atau di dalam hati kita. Apa tadi? Hasillah ketenangan dalam hati dengan berkah kita selalu istiqomah dalam hati. Istiqomah kita beramal kalau hasil ketenangan. Bagaimana mau hasil ketenangan kalau amaliyahnya gak istiqomah? Sholat bilang kamu
kita kajian, tetapi mereka punya orang-orang tua, para pegawai PNS macam-macam itu duduk tidur mendengarkan sambil. Artinya mereka menyempatkan waktu mereka untuk mendengarkan ilmu walaupun sebentar. Tahu sendiri pada mereka meluangkan waktunya 15 menit, sholat zuhur kan 5 menit, kajian kalau menit 20 menit untuk mendengarkan ilmu. Masya Allah itu. Bayangkan tuh, ulun sahabat itu luar biasa sama Rinda ini. Padahal selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mata mulai yang dipikirkan lagi lah tuh kota Seribu Wali, julukannya tenang aja biar. Kalau ulun keluar kandang ini banyak aja singa-singanya masih pada bertahan. Nah, kita doakan di sini mudah-mudahan orang-orang baik, masya Allah, yang beliau biar semua orang baik, guru-guru kita semuanya di sini, masya Allah, mudah-mudahan sepanjang umur beliau lah kita doakan, mudah-mudahan mereka lah pasak-pasak buminya di sini. Mereka yang berilmu itulah kata Nabi Muhammad SAW ditanya para sahabat, siapa ya Rasulullah orang yang terpilih dalam Islam? Kata Rasulullah SAW, orang yang terpilih sebaik-baik dalam Islam adalah orang yang paham akan hukum syariat. Guru-guru kita masuk menjadi khiyar orang pilihan, best of the best. Bukan Rasulullah SAW. Apa itu best of the best? Yang terbaik menurut Rasulullah bukan yang kaya, bukan ganteng, bukan bisi atau mobil Alfa tetapi orang yang alim masalah hukum agama adalah orang yang terpilih dalam Islam menurut Rasulullah SAW. Mari kita masuk ke pembahasan utama kita. Yang penting intinya di antara penyebab supaya kita jangan murtad ialah tadi istiqomah terus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini dijelaskan hadis ke-14 daripada tulisan Al-Alim Al-Allamah Kiai Haji Anam Syahrani Arif tadi, yang haulnya kurang lebih 150.000 orang itu. Luar biasa. Habib Jamal ada kemarin. Semua selebriti yang di Jawa itu ada haul Rabu kemarin. Terkumpul semua Pak. Karena anak cucu beliau kaya sugih. Nah, itu makanya semua ulama terus sampai di situ. Mulai yang belum terkenal yang sampai terkenal ditarik banyak di situ. Alhamdulillah, masya Allah. Sampai kemudian Habib Ali Kulta ada. Semuanya ada, masya Allah. Luar biasa. Itulah berkah harta bukan. Kalau ada harta, mau bantu masjid ini, mau datangkan berapa guru-guru besar datangkan. Kalau bapak dan mama, nah saya datangkan satu orang, saya nyumbang penceramah satu orang peninggalnya. Oh, luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan banyak orang seperti itu. Jangan pelit-pelit Pak sama harta. Gak ada gunanya kok pelit-pelit kok. Percuma kok ibu badannya kecil, emas tangan kanan 1 kilo kok, tangan kiri setengah kilo. Merek-merek itu bawa emas. Percuma. Jadi di sini daripada Ali diriwayatkan Allah wajah. Kata Rasulullah SAW hadis nomor 14, Iza fa'alat ummati khamsata asyara khoslata. Apabila memperbuat umatku 15 perkara, faqad halla bihal bala. Hati-hati. Kata Nabi Muhammad SAW 15 perkara, kalau di mana 15 ini dikerjakan oleh umatku, maka akan mendapat seseorang itu kehancuran atau bala. Saya ulang, apabila kata Nabi Muhammad SAW umatku ini mengerjakan 15 sesuatu ini, maka bala akan bertemu
Di antaranya, di antara 15 tadi, kurun singkat saja karena ini sebalik ada yang tidak pantas untuk kita baca, artinya tidak untuk asupan dia. Sebaliknya, separuhnya ini untuk asupan kita. Nah, di antara 15 tadi dalam hadis yang diriwayatkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, di antaranya nanti banyak orang yang orang yang menimbun zakat, orang yang korupsi bansos, ya, zakat atau bansos kan sebenarnya. Nah itu hati-hati lah, main-main sama zakat, hati-hati, hati-hati. Di situ nanti akan bala bertempat, di situ nanti orang itu akan dapat bala. Ini Nabi yang menjamin banget. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, orang yang main-main sama zakat, tunggu kehancurannya, tunggu kehancurannya. Ya, ini diantara 15 sesuatu yang didapat, yang dimana kalau kita kerjakan, Nabi sudah mewanti-wanti, berikan waspada sama kita, akan mendapatkan suatu bala musibah, kehancuran. Di antaranya zakat dimain-mainkan. Kita lanjut lagi. Wa aqa'a ar-rajulu zawjatah. Ini panjang konsepnya nih Pak. Jangan mandang satu seginya. Mentaati laki-laki akan istrinya, suami takut istri. Ini panjang lah bahasannya. Panjang. Tetapi kita pandang daripada beberapa sisi. Ya. Artinya bukan berarti misalnya ibu nyuruh suami, Pak belikan apa bahan di warung, bukannya kita itu taat kepada istri, bukan. Ini salah paham. Itu namanya sama-sama bangun-bangun bau-bau sama istri. Ini maksudnya ini apa aja serba istri. Paham kan? Nah, paham ibu. Maksudnya kasihan nih, laki ini apa jadi istri? Nah, ini menyebabkan bala nanti. Laki ini maksudnya, ini maksudnya kita pandang dari beberapa sisi. Orang bijak itu memandang bukan hanya satu sisi, betul maksudnya, tapi beberapa sisi. Apa jadi bini, ini jadi laki. Nah itu bahaya, bisa menyebabkan kekacauan dan rumah menyebabkan bala. Yang penting ulah maaf lah. Orang kan punya istri, Bu. Sama kita, Bu. Artinya kalau masalah uang, jangan semuanya diserahkan ke istri. Nah, jujur kata ibu, orang banjar ini banyak. Kalau alhamdulillah Pak Supri, 2 bulan sekali ada jadwal di Kalbar bagian kita. Perjalanan gue 35 jam mulai Petamburan pakai mobil di Kalbar sana, Saigon, Mempawah, Bajo, Poti, alhamdulillah daripada macam-macam hadirat kan semuanya kan. Doakan ulun dan selalu selamat, sehat kan. Bukanya YouTube ulun, Guru Hadid teman-teman nih, soalnya nanti di YouTube di-upload mungkin malam ini atau sore ini. Jadi biar ada referensi lah. Kalau menonton ulang kembali, namanya tadi Guru Hadid, kayak tahu ya sudah dia dapat lagi. Jadi gue karena banyak juga laki itu apa jarbian kan baik kok. Seakan dia tuh nonton lagi, Pak sini uang capek-capek dia datang meraup, datang semua mau dikasih. Udah baik gitu. Bahasa orang kebetulan sama laki separuh lah kasih untuk istri, nggak apa-apa. Separuh disimpan untuk bahan dapur, untuk belanjaan, wajar aja. Jangan semuanya dikasih. Nanti pas Supri mau belanja mabuknya. Ini Pak yang menyebabkan kita ini mendapatkan bala musibah ini disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita sambung lagi. Banyak nanti orang yang mendapatkan bala musibah seseorang wabarrosodikohu, orang yang dekat kepada temannya. Nah, ini mungkin ini maksudnya di antara faktor yang menyebabkan orang itu murtad.
itu, amin Pak. Nah itu ingat akan berdoa terus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan ya Allah kami jalan terus, istiqomah terus. Hati-hati anak pergaulan Pak. Nabi sudah bersabdakan kalau seseorang lebih mengutamakan temannya daripada gurunya, daripada orang tuanya, bahaya sudah. Kebanyakan kan kita berubah gara-gara teman. Dahulu lah Sobri, seorang anak muda ini rajin mengaji, rajin turun ke masjid. Nah ini tadi di ujung pada muda kan. Nah, jadi hati-hati pilih teman. Gara-gara si bocil-bocil ini punya teman yang nakal-nakal, yang gak suka ke masjid, suka keluyuran, akhirnya ambil ke masjid. Siapa temannya Pak? Teman kira Pak? Teman. Jadi awasi Bu, Pak, anak kita Pak. Awasi Bu. Kalau di Samarinda ini, masya Allah, belum 3 tahun di sini, rajin-rajin semua. Alhamdulillah anak-anak mudanya, apalagi pulang pengajian jam 11 malam. Guru Udin, Guru Zaini, guru lainnya Habib Muhammad Al-Qos. Mereka pulang jam 10, jam 11, jam 12 kadang-kadang. Masya Allah rajinnya. Tapi cukup diawasin kok. Tetap ditanya kamu pulang mana. Kalau bisa jangan mengki kok pulang pengajian. Jam 2 baru sampai rumah, alasan pulang pengajian. Ya betul pulang pengajian, tapi pengajian pulangnya jam 11, bukan jam 2. Sampai aja pacaran dulu mengki. Janganlah. Kalau pulang langsung pulang, jangan kata-kata pura-pura singgah, jangan sempat dulu, menepi dulu, jangan langsung pulang karena sudah malam. Di mata pura kok, kalau jam 10 malam tanya aja, kalau sampai kalau dulu sekumpul lihat aja biar itu rame, jutaan orang akan datang aja malam subuhnya banyak orang. Jawab hari biasa, Pak Sobri. Jawab biasa hari biasa. Guru Zaini nya kata pura melihat kata Guru Zaini, ya Allah, jam 10 di mata pura kayak kota mati, sepi. Ketahuan gua jam 12 malam, ketahuan janjian anak muda mudi, ketahuan gua dikawinkan gue. Nah jadi enak aja pian. Kalau mau kawin tanpa modal, maka pura Pak, janjian sama cewek jam 12. Nah ketahuan. Nah itu ketahuan tuh dikawinkan ini pada sedikit sama Aceh Bu. Aceh, nama Aceh terus. Bagus itu Bu. Banyak Pak ketahuan di jembatan pemetuan terbuka. Gimana pulang? Dikawinkan Pak, digerbuk keluarga. Kamu kalau nggak nikah kami pukulin. Oh iya. Gimana nggak nikah diancam. Bagus itu Pak. Kita memaksa orang mengerjakan yang halal. Belum siap, nah makanya kata mereka kalau belum siap nggak usah. Macam-macam kelakuan. Nah di sini aman. Coba kalau kata orang, ya di sini bisa banyak kawin. Hati-hati lah, karena kata Nabi, umatku mengerjakan 15 sesuatu, maka bala akan bertempat kepada dia. Artinya dia mudah sekali mendapatkan bala musibah. Di antaranya seseorang yang condong kepada temannya, jauh kepada gurunya, jauh kepada kedua orang tuanya. Kita sambung lagi. Wajaba abah. Bukan hanya itu, orang tuanya pun, ayah dan ibunya tidak dihiraukannya. Hati-hatilah. Ini salah satu faktor dan unsur Pak Ketua terjadinya bala kata Rasulullah SAW. Kalau seseorang apa tadi? Tidak dekat, renggang hubungannya terhadap orang tuanya dan terutama ayah dan ibunya. Nah, lalu timbul pertanyaan kok. Ini lain judul lagi, misalnya renggang karena perbedaan agama.
Kalau orang tua nyebut kita anak durhaka, nggak ada konsep durhaka kalau kebaikan Pak. Nggak ada konsepnya yang namanya durhaka. Kalau itu kebaikan, paham kan? Jadi kan di sini kan banyak punya. Siapa tahu kan ada yang punya orang tua beda agama kan? Kebanyakan tuh mulutnya tuh asal nyerocos, asal-asalan aja, sumpah serapah sama anak. Apalagi melihat anak itu masuk Islam, wah itu apa banyak ujiannya tuh. Nah, sampean itu yang masuk Islam adalah kabar gembira bagi sampean, tidak dikategorikan termasuk orang yang durhaka terhadap orang tua karena ini beda keyakinan. Judulnya beda judulnya, paham Pak? Judulnya beda Pak. Lain sama-sama Islam. Kita ngomong sama orang tua, cing, nggak boleh. Apalagi nampar, cing aja nggak boleh. Kenapa kasar? Apalagi nampar. Timbul pertanyaan lagi. Misalnya orang tuanya suka drama, ratu drama, suka nonton kesiar nih gara-garanya ratu drama, suka ngadu domba anak. Gimana solusinya Pak? Pikir aja dulu Bu. Kalau kita lebih sedikit pakai jurus corona aja seperti jaga jarak. Kalau kita jaga jarak sedikit ke orang tua artinya dengan bekal kita jaga jarak sama orang tua itu baik sama kita. Lebih kita jaga jarak. Bukan berarti kita kokoh, bukan berarti kita durhaka, bukan. Jangan salah anggaplah malah. Artinya kita ini harus bijak dalam kita bergaul sama orang tua. Artinya ini kalau orang tua ini kalau kita sama orang tua, apakah kita ini jahat baik kan? Itu ya. Ini masa depan kita, ini masalahnya Pak Ketua. Orang tua tetap kita hormati. Kadang-kadang orang tua itu kita punya orang tua ada yang suka ngomel-ngomel, dikit-dikit ngomel, marah-marah nggak jelas. Itu solusinya Pak yang inilah setahun lah. Solusinya ialah kita harus jaga jarak aja, cuma tetap silaturahmi, tetap baik. Jaga jarak aja pakai jurus corona, jaga jarak. Soalnya Pak Supri kalau kita selalu dengan beliau, maksudnya serba salah Pak Supri. Bisa, ini banyak terjadi nih. Punya anak tiga. Pian, adik Pian, sama kakak Pian. Kebetulan Pian yang rajin. Pian yang disuruh terus orang tua, itu gak baik sih orang tuanya tuh. Gak nyontohkan ketua kepada yang lebih muda lagi. Karena ada 3 anak ketua. Yang disuruh yang di tengah tua kan. Yang tua sama yang bungsu gak disuruh. Nah itu gak baik maksudnya. Nah jadi supaya orang tua itu sadar kita, kata orang tua disekolahkan belum, paham kan? Disekolahkan belum. Jadi kita jaga jarak sama beliau, akhirnya beliau sadar akan apa kita berubah sikapnya. Nah itu maksudnya kan. Bukannya kita artinya jaga jarak untuk menghindar, bukan. Artinya supaya beliau itu sadar itu ya. Karena kadang seseorang orang tua itu sensitif kan kok, paham dengan kelakuan anaknya, ya kan kok. Nah itu. Ubah sedikit kelakuan anaknya sudah paham kita, ya kan Pak? Jadi kita jangan tapi terlalu fokus pada satu saja, harus diimbangi. Jangan kalau di tengah itu apa sebutannya seperti anak yang di tengah-tengah itu biasa. Kalau anu kan bungsu, kalau ujung, kalau yang tua sulung, kalau yang di tengah itu tiga. Gak tahu juga kan. Nah itu makanya jangan yang satu itu aja disuruh, itu aja jangan. Ajarkan yang lainnya juga. Ajarkan anak belanja di pasar. Suruh beli apa? Sayur-sayuran, beli ikan, supaya mengajarkan anak bermasyarakat Pak. Itu aja Pak. Kan enak sudah anak sudah tahu apa ini. Sekian harganya sekian. Oh luar biasa sebenarnya. Luar biasa itu ajarkan. Cuma yang satunya diajarkan semuanya. Begilirlah harinya begilir. Nah itu adil. Ini kita sudah masuk tema nih. Pas sudah waktunya mau memisahkan, masuk temanya sudah kita. Jadi diingatkan lagi, jangan pilih-pilih kalau kita menyuruh anak. Sama semuanya Pak Ketua. Sama semuanya. Nanti anak akan menimbulkan rasa iri, betul seperti
Kenapa ulunnya disuruh? Nah, ini akhirnya menimbulkan konflik iri dengki. Kenapa? Karena orang tuanya gak adil. Jangan merasa gak enak hati. Kalau saya nyuruh takutnya meracun. Jangan, suruh aja. Yang penting dulu kita, kata Pak Sobe tadi ya, dijaga kelakuan pergaulan tadi ini. Maka ini yang menyebabkan bala tadi kok. Dekat sama temannya, renggang sama orang tuanya, renggang sama gurunya, bahaya bala sudah bertempat. Di mana sesuatu kata Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga menyebabkan bala lagi. Kenapa? Di antaranya renggang sama kedua orang tuanya. Dan nauzubillah, kita sambung lagi, kita habiskan dulu. Nanti akan ada konser-konser di dalam masjid. Paham? Konser kalau di dalam masjid sudah banyak kan? Konser macam-macam seperti itu. Makanya dulu mata bola sempat geger di Masjid Agung Al-Rumah itu. Ada diadakan konser di halamannya. Alhamdulillah gak jadi. Konser apa? Gak ingat bandnya, band Islam ya, cuma konser temanya. Bukan tapi apa, bukan mana itu. Mau geger kemarin itu lah sudah. Nah, alhamdulillah dari. Ini kata Nabi bukan di halaman lagi Pak, tetapi di dalam masjid nanti konser. Konser Peterpan dalam masjid. Konser homo dalam masjid. Ini beneran Pak. Ini terjadi nanti hari kiamat. Wa'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita mendapati zaman itu. Zaman serba rusak sudah Pak. Orang adil nanti dari zaman dilihatkan dalam sebuah kitab lain. Orang adil, orang yang jujur bagaikan Pak Supri sedetik cahaya di antara ribuan kegelapan. Yang dimana kegelapan ini akan mematikan cahaya kecil itu. Ini bahasa orang tua ya Bu. Ini adalah siklus, artinya betapa sedihnya nanti orang bijak, orang adil di akhir zaman. Makanya semuanya nanti rusak semua akhir zaman itu. Bahkan yang lebih rusak lagi, siapa ditanya seseorang, wahai fulan, siapa Tuhan kamu? Kata fulan untuk menjawab, kata kakek saya Tuhan kita Allah. Kata kakek saya. Gak kenal lagi sama tauhid, gak kenal lagi sama ilmu agama. Kenapa? Mungkin para ulama-ulamanya sudah wafat, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedihlah kita kalau para guru-guru kita meninggal dunia. Bukan artis yang disedihi Bu meninggal. Kalau LSD misalnya meninggal sedih Bu. Atau Sampo meninggal sedih Bapak. Yang kita sedihkan adalah ulama yang meninggal. Sedih kita karena mereka lah sebab memperlambat Dajjal keluar, memperlambat Ya'juj wa Ma'juj keluar. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Ingat di surat Al-Kahfi. Ya'juj Ma'juj itu nanti dua bangsa yang merusak di bumi. Siapapun yang dilewatinya akan dimakannya. Bukan hanya manusia Pak. Tembok-tembok dalam tafsir dijelaskan. Tembok pun akan dimakannya, apalagi manusia Pak. Ya'juj Ma'juj. Saat ini mereka dikurung oleh Zulkarnain. Yang mereka itu sambil menunggu datangnya masa mereka bebas Pak. Mereka saat ini sambil memakan cloningan mereka sendiri. Kalau lapar dibunuhnya, dimakannya. Lahir lagi, dibunuhnya, dimakannya. Ya cuma itu ngeri Pak. Kanibal kan ngeri. Nah itu. Jadi kalau sudah saatnya bebas mereka itu, wah nggak ada kata selamat lagi itu. Seru kalau bahas tafsir masalah itu seru kan. Nah itu. Jadi cukup itu Pak, karena menutup ini janji ulun tadi ulun mau ngasih sanad ijazah sama dia. Mudah-mudahan berkah lah Ibu. Nah itu. Jadi di antara tadi Bapak Rasulullah yang menyebabkan turunnya bala apabila umatku kata Rasulullah mengerjakan 15 sesuatu. Ya sudah kan? Di antaranya durhaka kepada orang tua. Tapi sudah ulun jelaskan kan tadi kalau beda agama itu bukan durhaka namanya. Lah, itu kita namanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila seseorang itu dekat dengan temannya, jauh daripada gurunya, jauh daripada orang
misalkan sehabis salam tangan kanan langsung ke hati. Apa ketua jelas? Ingat, ini diamalkan sesudah sholat 5 waktu saja. Ingatlah, ditulis. Timbul pertanyaan, kalau kita jamaah atau musafir, ulun kan musafir nih. Kita jamaah kan sholat, tetap diamalkan, paham? Kalau di pondok tetap diamalkan, paham Pak? Pokoknya ini sesudah sholat 5 waktu saja, biar catat dulu, dapat amalan dari Guru Hamid, dari kakek beliau almarhum Tuan Guru Haji Mahalan. Catat dulu hari ini. Itu Bu, kalau amalan itu dicatat Bu, hari tanggalnya, dapat amalan dari mana, beliau dari mana, itu namanya sanad ijazah Bu. Nah, jadi assalamualaikum warahmatullahi biar usapkan tangan kanan di wajah dia lalu ke hati. Lalu bacalah surah Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Baca itu Pak Supri 1 kali saja sesudah sholat waktu. Apa fadilahnya? Di antara fadilahnya Pak Ketua, tidak cepat marah. Orangnya gak gampang arogan, gak gampang emosian. Yang kedua fadilahnya cepat paham dalam belajar. Paham menangkap menuntut ilmu. Kadang-kadang Pak Ketua dia perlu juga kita dipaham apa yang disampaikan guru. Mungkin salah satu penyebabnya hati kita, saudara kita nih ringet kalau kata Quran, kotor. Nah, berkah surah Al-Nasrah membersihkan hati kita. Jadi jelas Pak, ulang sesudah sholat 5 waktu. Assalamualaikum. Kalau nggak jelas nanti bisa ditonton di YouTube nanti. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Usapkan tangan tadi langsung ke hatimu. Baca surah Al-Nasrah wada'na anka wizrak sampai habis punya Al-Nasrah. Nah, dibaca 1 kalinya sesudah sholat 5 waktu. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menerangi hati kita dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang Matapura, orang ahli ilmu, orang mana aja Bu, orang mana aja, apapun punya sanad ijazahnya, semuanya punya sanad Pak Supri. Bahkan Al-Fatihah aja Pak Supri, ada ijazahnya, ada sanad ijazahnya. Ada kata tentang ilah hadratin Nabi Al-Fatihah, ada sanadnya Pak Supri. Mau baca hadis Bu, ada sanadnya. Kalau kan kasih air kan, antara hati itu ada sanadnya Pak. Nah, saudara, orang ngasih air penerang hati Pak, pakai sanad sama enggak punya pakai sanad, cuma sekedar baca, oh nggak bisa gitu Bu, ada sanadnya Bu. Tujuannya kita punya sanad, adanya para ulama salafus saleh itu sudah menjamin, makanya cepat kabul kalau ngasih. Kalau sampai ke gurunya itu punya sanad lah dalam ngasih air, karena air penerang hati atau air apapun lah, air berkah atau jawaban itu cepat kabulnya Pak, karena mereka punya sanad dan ijazah. Nah, jadi kalau ulun bilang ulun ijazahkan, yang sampailah cukup kata mobil tuh atau saya terima lah. Nah, dengan ini hari ini Jumat tanggal 23 Desember Bu, ulun mendapatkan daripada kakek ulun almarhum Tuan Guru Kiai Haji Mahalan Martapura, ulun ijazahkan amalan ini untuk pian semua. Mobil tuh kata mobil atau saya terima. Nah, itu mudah-mudahan berkah semuanya biar amalkan. Mungkin sampai situ saja, pas waktunya sesuai. Waktu membaca tadi tangan tetap di tangan. Iya, waktu membaca tangan tetaplah Alam Nasrah sampai habis tangan tetap di dada. Makanya cepat-cepat baca, jangan lambat bacanya lah. Alam Nasrah di kanan sampai wiridan habis. Nah, itu saja Bapak Ida. Seperti biasa saya punya ulun bacakan air sanad dari kakek penerang hati, infak hadiah 10.000. Kalau nggak punya bawanya dulu, tenang aja biasa, kasih sama Pak Supri nanti. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan kita jumpa lagi di lain waktu. Mohon maaf kalau ada salah, mohon dimaafkan. Insya Allah next time lah, insya Allah kita jumpa lagi lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Al-Fatihah. Amin amin.
wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha si'al karam ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij